Halo semuanya, di video kali ini, kita akan membahas sosok Yakut Khalil Qumas, seorang tokoh yang pernah berada di pusat kekuasaan negara sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, sekaligus dikenal luas. Sebagai mantan Ketua Umum Ansor, perjalanan karirnya panjang, penuh pengaruh, namun juga diwarnai kontroversi dan sorotan publik terkait dugaan kasus hukum yang diberitakan media. Yakut Khalil Qumas lahir di Rembang, Jawa Tengah, pada 4 Januari 1975. Ia berasal dari keluarga pesantren dan ulama berpengaruh. Ayahnya, K. Muhammad Khalil Bisri, dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Lingkungan keluarga inilah yang membentuk Yakut dengan tradisi pesantren, nilai keagamaan, serta jaringan sosial yang kuat di kalangan Nahdlatul Ulama. Sejak muda, Yakut akrab dengan dunia organisasi, diskusi keagamaan, dan politik. Ia menempuh pendidikan di pesantren dan sekolah formal, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi, meski tidak menyelesaikan studi hingga tuntas. Namun, jalur pendidikan non-formal organisasi dan praktik sosial justru menjadi sekolah politik terpenting baginya. Nama Yakut mulai dikenal luas ketika aktif dan kemudian memimpin gerakan pemuda Ansor atau GEP Ansor, organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2015, Yakut terpilih sebagai Ketua Umum GEP Ansor. Jabatan ini bukan sekadar posisi organisasi, melainkan panggung nasional. Di bawah kepemimpinannya, GEP Ansor kerap tampil sebagai garda depan isu moderasi beragama, toleransi, dan nasionalisme. Ban serba dan otonom Ansor juga sering muncul dalam berbagai agenda sosial dan kebangsaan. Bagi pendukungnya, Yakut dianggap berhasil membawa GEP Ansor menjadi organisasi pemuda Islam yang berani bersuara di level nasional dan internasional. Namun bagi sebagian pengkritik, langkah-langkahnya dinilai terlalu politis dan dekat dengan kekuasaan. Kepemimpinan di GEP Ansor inilah yang mengantarkan Yakut menjadi figur strategis di mata elite politik nasional. Selain berorganisasi, Yakut juga meniti karir politik. Ia pernah menjabat Wakil Bupati Rembang dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kedekatannya dengan elite partai dan organisasi membuat namanya masuk radar kabinet. Pada Desember 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Yakut sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Penunjukan ini menuai beragam reaksi, sebagian melihatnya sebagai representasi Islam moderat dari Nahdlatul Ulama, sementara yang lain menilai latar belakang politiknya terlalu kuat untuk memimpin kementerian keagamaan. Sebagai Menteri Agama, Yakut menangani isu besar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pendidikan madrasah, kerukunan umat beragama, hingga kebijakan moderasi beragama. Selama menjabat, Yakut tak lepas dari kontroversi. Beberapa pernyataannya di ruang publik memicu perdebatan, khususnya terkait isu toleransi dan simbol keagamaan. Pendukung menilai pernyataan itu sebagai upaya menegakkan prinsip kebangsaan, sementara penentang menganggapnya berlebihan dan tidak sensitif. Kontroversi ini membuat Yakut menjadi salah satu menteri agama paling sering diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Memasuki akhir masa jabatannya, nama Yakut kembali menjadi sorotan besar. Menurut pemberitaan sejumlah media nasional, Yakut diduga terlibat dalam perkara hukum terkait pengelolaan dan alokasi kuota haji. Laporan media menyebutkan adanya penyelidikan oleh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota tambahan haji. Hingga saat ini proses hukum sedang berjalan, asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Informasi yang beredar berasal dari pemberitaan media dan keterangan resmi aparat, dan kasus ini masih menjadi perhatian publik. Namun, karena menyangkut ibadah haji urusan yang sangat sensitif dan berdampak langsung pada jutaan umat, isu ini memicu reaksi luas dari masyarakat, tokoh agama, hingga kalangan politik. Terlepas dari proses hukum yang berjalan, sorotan ini memberi dampak besar pada citra Yakut. Ia adalah figur yang pernah berada di puncak pengaruh. Pemimpin organisasi pemuda terbesar Nahdlatul Ulama, menteri negara, dan tokoh politik nasional. Kini, perjalanan karier tersebut dihadapkan pada ujian serius. Bagi sebagian orang,
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas di lembaga yang mengelola urusan keagamaan. Bagi yang lain, ini adalah proses hukum yang harus ditunggu hasil akhirnya secara adil dan transparan. Yakut adalah contoh nyata bagaimana organisasi, politik, dan kekuasaan bisa berkelindan dalam satu sosok. Dari Ketua Umum DEP Ansor hingga Menteri Agama RI, perjalanannya mencerminkan dinamika politik dan keagamaan Indonesia modern. Bagaimana akhir dari kisah ini? Publik tentu menunggu kejelasan dan kepastian hukum, sambil berharap penyelenggaraan ibadah dan kehidupan beragama di Indonesia tetap berjalan dengan adil dan bersih.